teman-teman, selamat datang di episode podcast kali ini bersama aku Alina dan rekan aku Cia. Kita berdua akan memandu obrolan singkat mengenai salah satu sistem terpenting pada tubuh kita, yaitu sistem urinaria. Apa sih sistem urinaria itu? Sistem urinaria ini berperan pada saat kita dapat buang air kecil dengan lancar, untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita, dan lain-lain. Kedengarannya simple kan ya? Tapi hal itu bisa jauh lebih kompleks dari apa yang kita semua pikirkan. Benar banget. Hari ini kita nggak akan bahas ini sendirian. Kita punya 3 narasumber keren yang bakal bantu kita memahami lebih dalam tentang topik hari ini. Sudah bersama kami ada Kak Lala, ada Kak Ovi, dan ada Kak Karen. Mereka adalah mahasiswa Prodi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Gak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Oke, pertama-tama mungkin kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu ya. Apa sih fungsi dari sistem urinaria ini pada tubuh kita? Mungkin Kak Lala bisa membantu memberikan penjelasan sedikit. Oke, jadi kalau kita membahas tentang sistem urinaria, kita juga pasti membahas tentang ginjal yang ada di dalam tubuh kita. Semuanya pasti pada udah tahu kan ginjal ini apa? Mungkin aku jelasin sedikit ya. Ginjal ini merupakan organ di dalam tubuh kita yang berbentuk seperti kacang dan berukuran sekitar 1 genggaman tangan kita. Selanjutnya di tubuh kita juga ada 2 ureter. Ureter ini menghubungkan antara 2 ginjal dengan kandung kemih yang merupakan unit penyimpanan sementara dari urin yang nantinya akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi pada dasarnya sistem urinaria ini seperti filter. Ginjal tadi menyaring darah, mengeluarkan kelebihan cairan, serta mengontrol kadar garam dan air di dalam tubuh kita. Mekanisme tadi yang menjaga tubuh kita tetap berada dalam kondisi homeostasis atau seimbang. Kalau homeostasis kita terganggu, maka bisa muncul masalah seperti dehidrasi atau malah kebanyakan cairan. Baik Kak Lala, jadi ginjal itu nggak cuma untuk bikin urin ya, tapi juga menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kalau kita ngomongin cairan dalam tubuh nih, apa ada hormon tertentu yang juga mungkin berperan di ginjal? Pasti ada. Jadi ada 2 hormon penting di dalam tubuh kita. Yang pertama hormon aldosteron dan yang kedua hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik ini berfungsi untuk mengurangi produksi urin saat tubuh kita kekurangan cairan. Sedangkan hormon aldosteron berfungsi untuk mengontrol kadar garam yang juga memengaruhi volume di cairan di dalam tubuh. Oke, karena tadi kita udah dijelasin mengenai garis besar dari sistem urinaria ini, mungkin sekarang kita bisa masuk lebih dalam lagi membicarakan mengenai ginjal dan proses penyaringan darah. Kita tahu ginjal punya peran besar dalam pembentukan urin dalam tubuh. Tapi gimana sih proses sebenarnya? Kak Karen mungkin bisa bantu jelasin step by step gimana ginjal ini bekerja? Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai berbicara tentang proses kerja ginjal, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa aja sih struktur-struktur yang menyusun ginjal ini. Jadi sebelumnya ginjal ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang paling luar ini kita sebut dengan kapsul renalis. Renal sendiri artinya adalah ginjal, maka kapsul renalis merupakan lapisan terluar dari ginjal. Kemudian di bawah kapsul renalis ini terdapat bagian yang bernama korteks renalis. Kemudian di bawahnya lagi korteks renalis ada bagian yang bernama medula renalis. Jadi medula ini diambil dari kata middle yang artinya adalah bagian tengah, maka medula renalis berarti tempatnya cenderung berada di bagian tengah dari ginjal. Kemudian medula renalis ini juga tersusun dari beberapa struktur yang berbentuk piramida. Jadi struktur-struktur yang berbentuk piramida ini kita sebutnya dengan piramida renalis. Nah, di antara medula ini terdapat pipa atau saluran yang biasa kita sebut dengan kaliks. Kaliks sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kaliks minor dan juga kaliks mayor. Sesuai dengan namanya, maka kaliks minor itu merupakan bagian yang terlihat lebih kecil dan kaliks mayor lebih besar daripada
kaliks minor. Kemudian gampangnya begini, kalau misalnya kaliks minor itu bertemu atau bergabung dengan kaliks minor lainnya, maka akan membentuk sebuah kaliks mayor. Nah, kemudian ini juga berlaku dengan sebaliknya ya. Maka kalau kaliks mayor membentuk sebuah cabang-cabang, maka cabang tersebut bisa dinamakan dengan kaliks minor. Kemudian saluran-saluran dari kaliks minor, kaliks mayor akan menjadi satu di suatu tempat yang namanya pelvis renalis. Nah, di pelvis renalis ini merupakan wadah atau tempat penampungan utama di mana yang terhubung langsung dengan ureter. Nah, ureter sendiri kan kita tahu bahwa ureter ini merupakan saluran yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, sampai sini sudah jelas ya. Jadi urutannya kita mulai dari kapsul renalis, kemudian ke korteks renalis, medula renalis, kaliks minor, kaliks major, dan pelvis renalis. Oke, ini sepertinya pembahasan pertama udah mulai kerasa ya panasnya. Jadi tadi urutannya ada kapsul, korteks, medula, kaliks minor, kaliks mayor, kemudian renal pelvis. Kalau dilihat-lihat ini baru anatomi ginjalnya aja ya. Berarti belum masuk ke proses pembuatan urinnya itu sendiri. Belum. Jadi pembentukan urinnya akan baru dimulai di sini. Oke, kalau gitu boleh dilanjut Kak Ovi. Baik, jadi pembentukan urin itu terjadi di 3 tahap utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga sekresi. Semua tahap ini terjadi di dalam struktur ginjal yang paling kecil yang disebut dengan nefron. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu tahapannya. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus dan juga kapsula Bowman. Glomerulus merupakan sebuah jaringan kapiler yang dikelilingi oleh kapsula Bowman berbentuk mangkuk. Di sini, darah kotor akan mengalir masuk ke glomerulus dengan tekanan yang tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa glomerulus ini merupakan memiliki pori-pori yang sangat kecil, sehingga jaringan seperti air, garam, asam amino, dan juga limbah dari darah akan berhasil masuk melewati glomerulus ini. Sedangkan zat yang berukuran besar, kaya akan sel darah dan makromolekul, akan tetap tertinggal di dalam darah dan tidak berhasil masuk ke glomerulus. Nah, sekarang seperti ini. Jadi, cairan yang berhasil tersaring dari glomerulus disebut sebagai cairan filtrat. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi. Nah, cairan filter tadi ini akan mengalir dari kapsula Bowman menuju ke tubulus nefron. Pada tahap ini, tubuh akan kembali mengambil zat yang diperlukan seperti air, glukosa, dan juga ion-ion yang tidak ikut tersaring agar nantinya tidak ikut terbuang. Nah, pada tahap ini terjadi di beberapa tubulus seperti tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan juga tubulus contortus distal. Tubulus yaitu saluran, proksimal itu dekat, distal itu jauh, sedangkan contortus artinya berlekuk-lekuk. Nah, di tubulus proksimal, sebagian besar air, ion, dan nutrisi penting akan diserap kembali oleh tubuh. Sedangkan di lengkung Henle akan terjadi penyerapan air dan juga garam yang nantinya digunakan untuk menjaga keseimbangan antara cairan dan juga ion di dalam tubuh. Yang terakhir, di tubulus distal akan terjadi penyerapan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seperti ion, contohnya natrium dan juga kalium. Oke, sampai kita di tahap terakhir, yaitu adalah sekresi. Sekresi ini tahap di mana zat yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti ion H+ dan ion K+ dan limbah obat-obatan akan disekresikan langsung dari darah ke tubulus distal. Oke, pada tahap ini zat yang masih tersisa di filtrat yang kini sudah menjadi urin akan siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Setelah semua tahap ini selesai, urin kemudian akan dialirkan ke tubulus kolektivus atau pengumpul dan kemudian mengalir melalui ureter yang membawa urin ke kandung kemih yang sebelumnya akan dialirkan melalui uretra pada saat buang air kecil. Wah, ternyata lumayan kompleks juga ya. Struktur sekecil ini bisa punya tugas yang sangat besar dalam tubuh kita. Bener banget nih Kak Alin. Oh iya, ngomong-ngomong soal struktur dari sistem urinaria ini, apakah ada perbedaan antara sistem pada perempuan dan laki-laki? Baik, secara keseluruhan
Sistem urinaria antara pria dan wanita ini hampir sama. Yang membedakan hanya terletak pada uretranya saja. Jadi kalau uretra pada pria itu ukurannya lebih panjang atau lebih besar dibandingkan ukuran uretra pada wanita. Ukurannya sekitar 18 hingga 20 cm. Sedangkan kalau uretra pada wanita ukurannya sangat kecil berkisar antara 3 hingga 4 cm saja. Kemudian selain dari ukurannya, mungkin fungsionalitas dari uretra tersebut juga berbeda. Kalau pada wanita hanya berfungsi sebagai saluran urin, namun kalau pada pria bisa berfungsi juga sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma. Jadi begitu, Kak. Oke, nah kan kita sudah membicarakan mengenai sistem urinaria ini. Sekarang aku ada pertanyaan terakhir. Mungkin juga dari teman-teman banyak yang penasaran juga mengenai hal ini. Ada nggak sih patologi atau gangguan penyakit yang sering terjadi di sistem ini? Lalu mungkin bisa dikasih tips dan cara merawat serta mencegah pada sistem urinaria ini. Oke, patologi yang sering terjadi pada sistem urinaria ini misalnya infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Untuk mendiagnosis kondisi tersebut diperlukan pemeriksaan radiologi yang menggunakan modalitas seperti X-ray, CT scan, atau USG untuk melihat struktur ginjal dan saluran kemih. Lalu biasanya juga ada tes urin untuk memeriksa infeksi dan fungsi ginjal itu sendiri. Untuk tipsnya mungkin setiap hari kita harus cukup minum air putih, lalu membersihkan area genitalia dan menghindari menahan buang air kecil terlalu lama. Dan untuk teman-teman yang menerapkan diet, mungkin bisa dilakukan diet sehat ya, seperti mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi asupan garam. Wah, ternyata banyak juga ya penyakit yang ada di dalam ginjal. Bahkan kita juga mendapatkan tips untuk mencegah penyakit-penyakit dalam sistem urinaria. Seperti minum air putih yang cukup setiap hari. Teman-teman jangan lupa ya ikutin tips dari Kak Lala. Bener tuh teman-teman. Ngomong-ngomong Ci, nggak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Ternyata hari ini kita sudah belajar banyak mengenai sistem urinaria, mulai dari struktur ginjal yang pertama tadi, lalu proses pembentukan urin, dan yang terakhir hingga gangguan yang sering terjadi di sistem urinaria tersebut. Bener banget nih Kak Ali. Jadi hari ini kita udah belajar banyak tentang struktur ginjal. Mulai dari kapsul, korteks, medula, calyx minor, calyx mayor, kemudian renal pelvis. Terus proses pembentukan urin nih yang terbagi menjadi 3 tahap, yakni filtrasi, reabsorpsi, dan yang terakhir sekresi. Kemudian kita juga belajar gangguan yang terjadi pada sistem urinaria seperti infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Untuk menjaganya, mungkin kita bisa memulai hidup sehat seperti rutin minum air putih, menjaga kesehatan organ genitalia, serta makan makanan yang bergizi. Ingat ya, jadi ginjal merupakan organ vital yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Jadi, kita wajib banget untuk menjaga kesehatan ginjal dengan menerapkan pola hidup sehat. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.